Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk tutorial hari ini kita akan membuat tas rajut setengah lingkaran seperti ini. Siapkan alat dan bahannya. Untuk benangnya di sini aku pakai benang nilon PP. Buat crafter di rumah yang mau pakai poli indo juga bisa ya. Dan hakbannya aku pakai nomor 4. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita bikin magic ring. Selanjutnya rantai sebanyak 3. Kita masuk di lubang magic ring ini, bikin double crochet atau DC sebanyak 10. Ini udah selesai 10 DC. Selanjutnya rantai 1 dan kita putus benang. Untuk benangnya ini kita tarik biar lubangnya mengecil. Selanjutnya kita rapikan menggunakan korek. Jadi di sini kita ngerajutnya itu mulai dari sini ke sini putus benang, mulai lagi dari sini ke sini putus benang lagi, seperti itu ya. Kita mulai masuk di lubang rantai yang paling atas, yang ketiga. Kita lanjut di putaran kedua, kita bikin 3 rantai. Selanjutnya kita bikin FPDC di lubang DC yang pertama. Di sini ya, kita bikin FPDC. Selanjutnya 1 DC di lubang atasnya DC yang kedua. Bikin FPDC lagi di DC yang kedua. 1 DC dan FPDC lagi. Ulangi pola ini ya sampai 1 putaran. Bikin FPDC, DC, FPDC, DC, FPDC. Totalnya nanti ada 10 FPDC seperti ini. Ini udah selesai 1 putaran. Di tusuk terakhir kita bikin FPDC ya. Selanjutnya rantai 1 dan putus benang. Kita lanjut di putaran ketiga. Kita mulai dari sini lagi, bikin 3 rantai, masuk di lubang rantai yang ketiga ya. Selanjutnya bikin FPDC. Jadi kita habis bikin rantai, bikin 3 rantai, langsung bikin FPDC. Selanjutnya di putaran ketiga ini kita polanya sama seperti putaran kedua, yaitu bikin FPDC, 1 DC dan FPDC lagi. Belum ada penambahan ya. Ini udah selesai 1 putaran. Selanjutnya rantai 1 dan putus benang. Kita lanjut di putaran keempat, 3 rantai, FPDC. Di sini kita bikin 1 DC. Selanjutnya FPDC. Dan di sini kita bikin 2 DC, ada penambahan ya. Jadi untuk DC yang awal dan DC kedua itu selisih 1 DC ya. Selanjutnya kita bikin FPDC. Di sini sama, kita bikin 2 DC. Jadi yang beda hanya di awal sama nanti di akhir sebelum bikin FPDC.
Ulangi bikin 2 DC lalu FPDC sampai di lubang FPDC ke 9. Nah, ini udah sampai di FPDC ke 9. Sebelum bikin FPDC ke 10 sama seperti di awal, bikin 1 DC baru bikin FPDC. Rantai 1 dan putus benang. Kita lanjut di putaran kelima, bikin 3 rantai FPDC, selanjutnya kita tambah 1 DC jadi ada 2 DC, FPDC, dan di sini sama kita tambah 1 DC juga jadi ada 3 DC, selisih 1 DC ya. Di sini 2 dan di sini 3. Selanjutnya FPDC. Di sini juga 3 DC sama sampai di FPDC ke 9. Ini udah sampai di FPDC yang ke 9, masing-masing diisi 3 DC ya. Untuk di sini sama seperti di awal, kita tambah 1 DC jadi ada 2 DC. Selanjutnya bikin FPDC. Rantai 1 dan putus benang. Kita lanjut di putaran ke-6, bikin 3 rantai FPDC, di sini kita tambah 1 DC lagi jadi kita bikin 3 DC, FPDC, dan di sini kita tambah 1 DC lagi jadi kita bikin 4 DC. FPDC. Nah, ulangi bikin 4 DC FPDC sampai di FPDC ke 9. Sebelum bikin FPDC ke 10, di sini nggak sama seperti di awal. Jadi di sini kita tetap bikin 2 DC baru bikin FPDC. Begitupun untuk putaran-putaran selanjutnya. Di sini sudah tidak ada penambahan lagi sampai putaran terakhir ya. 2 DC lalu FPDC. Rantai 1 dan putus benang. Di putaran-putaran selanjutnya kita tambah per putaran itu 1 DC, 1 DC, 1 DC, kecuali di lubang terakhir di sini kita tidak ada penambahan, tetap 2 DC lalu FPDC. Di sini aku bikin sebanyak 11 putaran. Ini tadi kan kita udah bikin 6 putaran, berarti kita bikin 5 putaran lagi. Per putaran kita tambah 1 DC ya, sebelum bikin FPDC-nya. Dan ini hasilnya setelah bikin 11 putaran. Untuk diameternya ini 21 cm dan tingginya 11 cm.
Kita lanjut di putaran ke-12, masuknya masih sama di lubang rantai yang ketiga, yang paling atas. Kita bikin satu rantai, selanjutnya kita bikin tusuk SC. Kita mulai dari ini, lubang FPDC ya. Kita isi satu lubang satu SC, tidak ada penambahan. Totalnya ada 83 SC ya. Ini udah selesai bikin SC nya. Di putaran selanjutnya kita bikin buat tebalnya tas rantai 1, selanjutnya kita putar. Oh ya, sebelum lanjut, untuk benang-benang yang di belakang ini kita rapikan dulu menggunakan gunting dan korek. Nah, ini udah selesai, kita rapikan. Kita lanjut, putaran pertama bikin tebalnya tas masih sama pakai tusuk SC, tapi di sini kita ambil satu benang aja seperti ini, satu benang bagian depan ya, atau SC back loop ya. Kita isi satu lubang satu SC, tidak ada penambahan juga. Kita lanjut di putaran kedua, bikin tebalnya tas rantai 3. Kita putar. Kita masuk di sini bikin DC. Di putaran kedua bikin tebalnya tas, kita pakai tusuk DC. Satu lubang kita isi satu DC, sama ya, tidak ada penambahan. Sudah selesai satu putaran rantai 1 dan putus benang. Dan ini dia hasilnya. Ulangi pola yang sama untuk bikin sisi yang satunya lagi. Dan ini aku udah bikin sisi yang satunya lagi. Next kita mau nyambungin seperti ini. Jadi nanti kita nyambungnya dari dalam. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama bikin simpul. Kita masuk di lubang SC, sini juga. Bikin tusuk SC untuk menyambungnya ya. Nah, seperti ini. Ulangi sampai lubang terakhir. Dan ini hasilnya setelah disambung. Kita balik dan rapikan. Step selanjutnya kita bikin atasannya. Kita mulai dari lubang ini sambungan ya. Rantai 1. Kita masuk lagi di lubang yang sama, bikin satu SC. Kita bikin 5 SC. Ini kita udah bikin 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 SC. Ini FPDC ya. Kita masuk di belakangnya. Di sini kita bikin SC increase. Satu lubang ini kita isi 2 SC. Kita lanjut masuk di lubang depannya, sama kita bikin SC increase. Nah, seperti ini. Ulangi sampai totalnya 10 kali SC increase. Ini kita udah bikin 3, berarti kita bikin 7 lagi seperti ini. Ini udah selesai bikin 10 SC increase. Di lubang selanjutnya di sini kita bikin 1 SC. Kita tidak masuk di lubang tengah ya. Kita langsung masuk di sini, ini lubang rantai. Kita bikin 1 SC. Nah, di sini kita bikin SC increase juga. Ini di lubang rantai ya. Nah, satu lubang kita isi 2 SC. Sama di lubang selanjutnya kita bikin SC increase.
sampai totalnya ada 10 lubang SC increase. Ini kita udah selesai bikin SC increase dalam 10 lubang ya. Kita lanjut bikin 5 SC sama seperti di awal ya. 2 3 4 5. Nah, ini udah ada 5 SC. Ulangi pola yang sama untuk sisi yang satunya. Ini udah selesai ya untuk sisi yang satunya. Selanjutnya kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Kita lanjut bikin 2 rantai. Kita bikin HDC, hook double crochet sebanyak 13. Ini kita udah bikin 2, kita lanjut bikin 11 DC lagi. Satu lubang kita isi 1 ya. Udah 13 HDC. Di lubang selanjutnya kita bikin double crochet atau DC. Kita bikin DC sebanyak 10. Satu lubang kita isi 1 DC. Ini udah 10 DC. Kita lanjut di lubang selanjutnya bikin triple crochet sebanyak 6. Satu lubang kita isi 1 triple crochet. Ini udah ada 6 triple crochet ya. Kita lanjut di lubang selanjutnya bikin 10 DC sama seperti sisi yang satunya. Nah, ini udah ada 10 DC. Di lubang selanjutnya kita bikin 13 HDC sama seperti di awal tadi. Dan ulangi pola yang sama untuk sisi yang satunya. Ini udah selesai. Kita slip stitch di lubang HDC yang pertama, rantai 1. Di putaran selanjutnya kita bikin tusuk SC sambil kita pasang ring D. Untuk satu ring D diisi 6 SC. Ini tergantung ukuran ring D-nya ya. Berhubung ini slip stitch-nya itu di tengah-tengah, jadi aku isi 3 SC dulu. Selanjutnya bikin SC di setiap lubang. Satu lubang kita isi 1 SC. Tidak ada penambahan ya. Kita slip stitch rantai 1. Di putaran selanjutnya kita sama masih bikin SC memutar, tapi di sini aku sambil ngedouble ring D-nya seperti ini. Kita slip stitch rantai 1. Di putaran selanjutnya kita bikin SC memutar sebanyak 4 kali. Satu lubang kita isi 1 SC, tidak ada penambahan. Dan ini setelah kita tambah 4 kali putaran bikin SC-nya. Step selanjutnya kita pasang resleting, bikin tali tasnya, dan yang mau dikasih furing juga bisa. Untuk tutorial bikin talinya ada di video aku yang ini. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Buat crafter yang mau dihias pakai bunga matahari seperti punya aku yang ini juga bisa ya. Ini caranya cuman aku jahit aja, jadi nanti bisa dipakai 2 sisi gitu.
Oke, ini dia hasil project kita hari ini, simple tapi cantik. Semoga crafter di rumah bisa mengikuti step by stepnya. Dukung terus channel ini dengan klik like, share, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya.